Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini ada hal menarik yang kemudian akan kita diskusikan, akan kita percakapkan dalam podcast kali ini terkait dengan perkembangan kasus yang menimpa mantan Bupati Tabalong Bapak Anang Sahfiani, di mana di terakhir misalnya beberapa hari ini ada informasi terkait dengan pemberitaan itu adalah pengembalian uang kerugian negara senilai 600 juta rupiah oleh pihak keluarga Pak Anang Sahfiani kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong. Nah, bagaimana sesungguhnya melihat konstruksi ini? Karena masalah ini kan berawal dari soal temuan BPK terkait dengan perusahaan daerah di Kabupaten Tabalong, yakni Prumda Tabalong Jaya Persada tahun 2019 dalam kaitan dengan kerjasama bahan olahan karet atau bokar. Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh, bagaimana konstruksinya, bagaimana kita melihat persoalannya, karena ini tentu menjadi perhatian publik dan tentu harus menjadi pelajaran, karena ada kaitan antara bagaimana tanggung jawab kepala daerah, bagaimana kemudian ketika kita melihat persoalan yang terjadi dengan perusahaan daerah atau Prusda atau BUMD dalam hal ini. Saya sudah bersama dengan aktivis anti korupsi, mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang juga putra tokoh pers Kalimantan Selatan, Bapak Haji Anang Adonansi. Ada Bang Anang Rosadi. Assalamualaikum Bang Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Bang Anang, ini kan ada yang ramai nih. Sebagai seorang aktivis anti korupsi, hari ini kita melihat ada persoalan yang membelit mantan Bupati Tabalong, mantan Bupati 2 periode terkait dengan perusahaan daerah dalam kaitan kerjasama bokar bahan olahan karet yang itu terjadi tahun 2019, dan konon dalam hasil audit BPK itu ada kerugian sekitar 1,8 miliar. Nah, tetapi ada yang menarik dalam beberapa hari ini ketika ada informasi, kalau dalam pemberitaan yang ramai itu kan beliau oleh pihak keluarga menyebutkan bahwa ini pengembalian kerugian negara. Nah, sesungguhnya melihat persoalan ini seperti apa sih? Ini apakah uang yang memang, karena kan berita sebelumnya misalnya Pak Anang kan disebut-sebut mengaku tidak pernah menikmati, tidak pernah mendapatkan aliran dana dari uang 1,8 miliar itu. Kemudian muncul pemberitaan beliau mengembalikan itu dalam rangka kemudian kaitan kerugian negara. Pak Anang bagaimana melihatnya? Nah, jadi ini memang kasus yang sangat menarik ya. Kenapa saya bilang sangat menarik? Ini adalah persoalan pertamanya adalah persoalan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang diatur di dalam Perda tentunya. Artinya tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab daripada direksi. Nah, karena Badan Usaha Milik Daerah ini kan dibentuk oleh pemerintah, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Nah, lalu posisi daripada Pak Anang Sahfiani ini adalah kuasa pemilik modal. Artinya pemerintah menempatkan modal yang dipisahkan di dalam perusahaan daerah hal itu. Maka tanggung jawab utamanya itu adalah di dalam undang-undang itu adalah direksi bersama komisaris. Karena ini adalah terpisah, yaitu bupati posisinya adalah sebagai kuasa pemilik modal. Nah, sekarang berkaitan dengan pengembalian dana itu, kemarin kan terungkap ditangkapnya Pak Anang Sahfiani ini 19 September itu kan tuduhannya adalah mempengaruhi kebijakan di dalam rangka transaksi tentang bokar tadi, badan olahan karet tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa orang yang dianggap mempengaruhi tidak ada aliran dana lalu ditangkap gitu, sedangkan tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab daripada direksi. Direksilah yang bertanggung jawab terhadap kerugian apabila ditimbulkan oleh perusahaan daerah itu. Nah, kalau saya ambil contoh misalnya, saya belum melenceng ke lain dulu ya. Artinya jika terjadi kerugian negara di dalamnya, artinya karena duit rakyat itu kan dianggap uang rakyat, uang negara gitu, maka direksi itu harus bertanggung jawab dulu. Tidak ada dulu cerita tentang pemidadaan seseorang. Justru Pak Anang Sahfiani inilah jika melihat penyimpangan di dalam BUMD, maka beliaulah yang membawa itu ke ranah hukum. Nah, kalau tidak ada aliran dana sama sekali dengan beliau yang tuduhannya kemarin mempengaruhi sebuah kebijakan, maka ini terus terang saja ini berbahaya dalam rangka penegakan hukum. Mempengaruhi itu sepanjang yang Bang Anang ketahui seperti apa? Mempengaruhi dalam rangka kemudian untuk menguntungkan diri sendiri Pak Anang pribadi atau seperti apa? Tidak bisa mempengaruhi, itu sebenarnya bisa dipidanakan jika yang dilakukan adalah tindakan melawan hukum, tindakan mengajak seseorang kepada tindakan kejahatan. Nah, lalu kerjasama bokar itu, kerjasama dengan pihak lain itu kan bukan tindakan kejahatan. Lalu bagaimana mengaitkan dengan pemilik kuasa modal pemerintah langsung menggerek bahwasanya seolah-olah dia adalah yang bertanggung jawab, direksi lah dulu yang bertanggung jawab. Apabila direksi tidak bisa menyelesaikan kerugian itu,
baru bisa dapat ditarik klien apakah misalnya bupati atau komisaris itu memiliki peranan yang dapat diminta pertanggungjawaban. Di situ poinnya. Bang Anang, artinya gini, sebentar. Ini kan ada dana APBD, kemudian ada BUMD. Ya, itu modal yang dipisahkan. Ada BUMD, ini kan dipisahkan nih. Kemudian Pak Anang Sahfiani sebagai bupati, uang APBD tadi ditaruhlah di Perumda sebagai penyertaan modal. Artinya ini pengelolaannya bukan lagi pengelolaan APBD, tapi tanggung jawab uang misalnya taruhlah diletakkan itu misalnya 2 miliar. Berarti 2 miliar itu sepenuhnya dikelola dan tanggung jawabnya ada di direksi. Di direksi dan pengawas di dalam perusahaan itu namanya saja perusahaan daerah. Kalau dia perseroan berarti undang-undang PT yang berlaku. Nah, kalau dia masih Prusda maka adalah itu masuk wilayah Perda, peraturan daerah. Maka di situ tidak bisa melepaskan juga dari pengawasan DPR sebenarnya. Karena partnership kerjanya kan termasuk Prusda. Nah, maka itu kasus ini aneh gitu. Anehnya apa? Seolah-olah ketika Kejaksaan Agung ini euforia menangkap orang gitu ya. Saya nyebutnya euforia ya. Artinya tindakannya banyak menangkap korupsi. Lalu ke daerah ini sepertinya juga ingin mengikuti jejak Kejagung walaupun tidak sepenuhnya dalam pandangan saya itu benar. Nah, saya tidak melihat ini ada sesuatu yang benar karena kalau terjadi kesalahannya pada direksi, maka direksi itulah yang di dalam undang-undang, dalam peraturan daerah harusnya dia yang dimintai pertanggungjawaban lebih dulu. Tidak ada istilah dibawa ke pidana. Sebelum misalnya dia tidak bisa bertanggung jawab atas itu. Kecuali kalau kemudian dana penyertaan modal yang diserahkan Pak Bupati, dalam ini Pak Anang nih ketika menjadi Bupati diserahkan ke Prusda, kemudian Pak Anang menikmati uang itu berbeda. Itu berbeda. Ini kan persoalannya bisnis to bisnis. Ya, bisnis to bisnis sudah. Bisnis to bisnis itu pun sudah diputus perkaranya gitu. Bahwasanya kesalahan pihak ketiga. Nah, kenapa mengaitkan dengan orang yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung gitu? Pak Anang, kalau kemudian model pendekatan hukumnya seperti ini kan betapa mengerikannya nih. Orang kepala daerah kan di satu daerah itu banyak Prusdanya kan. Misalnya ada PDAM, kan masuk kategori Prusda kan, BUMD, Perseroda sekarang nih, ada PDAM misalnya. Kalau di Kabupaten Banjar atau di mana-mana kan juga ada kabupaten. Kayak Baramarta. Nah, Baramarta kemarin kan juga berkasus itu. Sama. Nah, artinya kalau kemudian perusahaan daerah BUMD itu berkasus, ada persoalan hukum di situ, maka kemudian otomatis dia akan juga menyeret kepala daerah kalau sekarang kan Pak Untung Batu harusnya kepala daerah juga diseret dulunya kan. Atau misalnya Baramarta. Itu kan tidak bisa karena itu yang dipisahkan. Oh, jadi dipisah? Itu kan yang dipisahkan dulu karena itu tanggung jawab daripada direksi. Jika direksi tersebut memang kelalaian yang diakibatkan perbuatan bisnisnya yang mengarah kepada tindakan korup, maka dialah yang dulu dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kan juga terjadi begini. Mungkin saya rewind sedikit ya agar lebih terbuka gitu ya. Kasus terakhir Haji Muhyiddin dengan Bangun Benua. Ada kerugian 41 miliar. Oh iya, yang kemarin hasil audit BPK ada 41 miliar. 41 miliar kerugian oleh Haji Muhyiddin kan diancam. Apabila tidak bisa menyelesaikan, maka ini akan dipidanakan. Itu memang betul tracknya seperti itu. Tapi kalau direksi-direksi ini yang bertanggung jawab itu terhadap kerugian itu, maka mereka harus bertanggung jawab dulu terhadap kerugian itu sebelum dibawa ke ranah pidana. Kan ini diatur oleh peraturan daerah. Artinya betul kemudian yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kemudian ketika terjadi kerugian dalam tata kelola perusahaan daerah itu, maka kemudian direksi yang tanggung jawab. Direksi yang tanggung jawab. Nah, kerugian itu pun dilihat dulu kerugian sebagai apa? Apakah karena kebanyakan keborosan membayar karyawan? Apakah bisnis yang tidak berjalan? Apakah di dalam bisnis itu ada fraud gitu? Ada memang manipulatif yang dapat merugikan sehingga menjadi rugi misalnya 41 miliar itu. Itu kan dilihat kembali, tidak bisa serta-merta hasil audit itu menyatakan seseorang itu dinyatakan bahwa itu adalah tindakan korup. Nah, apalagi yang terjadi dengan Pak Anang Sahfiani. Nah, ini terus terang aja ini saya sangat prihatin gitu terhadap kasus ini. Nah, jadi kalau sekarang ada pengembalian dana, katakanlah quote and quote itu sebenarnya itu tidak masuk dalam istilah pengembalian dana. Karena beliau tidak pernah menikmati yang hanya dituduh mempengaruhi sebuah kebijakan. Bagaimana mempengaruhi sebuah kebijakan lalu orang dipidanakan. Nah, sekarang kalau ada titipan uang katakanlah seperti yang muncul, saya rasa ini sebuah tanggung jawab moral. Beliau tidak ingin melihat anak buahnya disakiti sebenarnya. Karena itu kan harus mengganti kerugian kan. Sebenarnya kalau di dalam peraturan daerah, dalam peraturan Undang-Undang Otonomi Daerah, itu kan tahun 2014 nomor 23, itu jelas tanggung jawab direksi itu, lalu penggantian yang dibebankan kepada direksi itu udah jelas. Itu udah jelas. Jadi mungkin titipan ini bukan pengakuan sebagai beliau makan duit, tapi ini adalah bagian dari upaya ingin tidak uang negara itu dianggap hilang, dianggap rugi, walaupun sebenarnya ini bukan. Kalau bagi saya setelah melihat kasus ini sebenarnya bukan kerugian. Ini ada bisnis to bisnis yang
menjadi persoalan, maka adalah persoalan direksi dan pihak ketiga yang melakukan tindakan bisnis. Tidak bisa langsung ditarik kepada mantan bupati. Nah, ada apa di balik ini? Anda jangan menghukum seseorang karena kebencian, karena Anda merasa hebat, lalu Anda mengupayakan sedapat mungkin karena kekuasaan di tangan Anda, lalu orang apapun Anda bisa lakukan. Ini yang tidak boleh dilakukan. Ya, Pak Anang, artinya kan kemudian Pak Anang ingin kita mengklirkan nih persoalan ketika terjadi kasus terjadi di kasus di perusahaan daerah BUMD yang di Kabupaten Tabalong, kemudian ada kepala daerah yang namanya kebetulan hari ini namanya Anang Sahfiani misalnya. Ini kan hanya salah satu case nih. Kalau kemudian model-model seperti ini dilakukan kedekatan persoalannya ke BUMD dan daerah lain, jangan-jangan akan ada banyak kepala daerah yang juga tersangkut paut gara-gara ini. Ini habis semuanya karena ini ada penyimpangan hukum, saya bilang. Nah, misalnya kasus terakhir di Jakarta tentang beras oplosan, itu juga kan mengarah kepada tindakan pidana. Tapi kan tidak gubernurnya langsung ditangkap atau disangkakan gitu. Nah, kalau kita melihat kasus juga misalnya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ketika persoalan BTS, ada aliran dana kepada Dito yang mengembalikan 25 miliar. Itu kan lepas begitu aja. Nah, ini apalagi yang tidak memiliki kaitan hukum lalu dituduhkan. Makanya itu dari awal saya terus terang saja ini prihatin. Nah, maka itu saya berharap pengacaranya ini melakukan perlawanan habis-habisan kemana-mana untuk memberitahukan bahwasanya ada sesuatu yang salah di dalam penanganan ini. Saya sampai pada kesimpulan itu gitu. Karena keyakinan Bang Anang terkait dengan kasus yang terjadi pada Pak Anang Sahfiani, mantan Bupati Tabalong, terhadap perusahaan daerah ini clear, tidak ada kemudian memperkaya diri sendiri, kemudian tadi tidak ada aliran dana kepada seorang Anang Sahfiani. Ya. Bukan hanya memperkaya diri sendiri, ini kan sudah terjadi pemisahan tanggung jawab gitu. Yang harusnya direksi memang harus bertanggung jawab terhadap itu, tetapi tanggung jawab itu tidak langsung kepada pidana. Yang bersangkutan harus diutamakan mengganti kerugian itu sebelum masuk ke ranah hukum. Nah, masuk ke ranah hukum itu kecuali dia tidak bisa mengganti dan seterusnya, tidak bisa mencicil dan seterusnya. Justru kuasa pemilik modal lah yang memperkarakan sebenarnya dari dulu. Nah, sekarang kenapa beliau tersangkakan gitu? Jadi ini yang tidak boleh harusnya. Bagi jaksa ini berpikirlah dengan jernih dan nuraninya juga, tidak hanya menganggap bahwasanya jabatan Anda itu bisa Anda gunakan apa saja untuk menghukum orang gitu. Ini kan bukan untuk menghukum orang, tapi meluruskan sebuah keadaan yang memang di dalam undang-undang, di dalam perda itu diatur. Karena kalau model-model pendekatannya seperti itu berbahaya jadinya. Ini berbahaya karena ini kacau balau, tapi pasti akan dilawan orang kalau seperti ini. Nggak bisa, kan sudah pemisahan itu kan pemisahan tanggung jawab, pemisahan modal daripada penyertaan modal pemerintah itu memang berdiri sendiri, tidak bisa langsung mengaitkan kepada orang itu. Nah, lalu mempengaruhi itu apa? Mempengaruhi kebijakan itu apa? Mempengaruhi itu, saya ulangi, dapat dipidanakan jika tindakan itu menyebabkan kesengajaan kerugian gitu. Artinya ada mempengaruhi, menyuruh orang menghasut, itu kan memang diatur dalam KUHP, tapi dalam pasal penghasutan, menghasut seseorang untuk berbuat jahat. Sementara penjelasan mempengaruhi itu sih sampai saat ini kan kita tidak jelas kan, belum clear kan. Bisa mempengaruhi untuk apa? Kalau mempengaruhi dalam rangka kemudian mendorong dia bekerja sama dengan pihak ya wajar dia sendiri kepala daerah. Dalam rangka kemudian perusahaan ini bisnis ini sehat misalnya. Artinya kan wajar kalau seperti itu. Ya jelas yang mempengaruhi itu kan siapapun bisa mempengaruhi. Orang minum keras saja diri kita bisa terpengaruh gitu. Artinya apakah whisky-nya yang dituntut gitu, ibaratnya gitu, ini analogi saja gitu. Artinya kan mempengaruhi itu hanya bisa memang dapat dipidanakan jika pengaruh itu menghasut untuk orang melakukan tindakan kejahatan. Itu juga yang diatur dalam Undang-Undang ITE, menghasut orang untuk hoax. Nah, itu menghasut, namanya mempengaruhi orang berbuat makar, berbuat jahat, berbuat kekerasan. Itu definisi daripada mempengaruhi. Tapi kalau dia sebagai kuasa pemilik modal yang memang notabene itu sudah dicantumkan tersendiri di dalam peraturan daerah atau perundangan, maka tidak bisa kata mempengaruhi ini, apalagi bisnis to bisnis langsung menghantam orang. Ini yang celakanya kalau misalnya penegakan hukum seperti ini. Bang Anang, kan yang juga orang kaget peristiwanya ini kan 2019. Audit itu kan audit 2019. Kemudian di 2025 Pak Anang 19 September kemudian ditahan kan waktu itu kan. Nah, orang akan melihat sebegitu lengahnya seorang Anang Sahfiani kalau kemudian ini sampai terjadi. Kemudian 2019 sampai kemudian ke 2025 lalainya seorang Anang Sahfiani kalau kemudian betul terjadi kan? Ya, kalau betul terjadi kan sebenarnya audit BPK itu kan sudah disampaikan sebelumnya, termasuk ke DPR kan. Kalau DPR clear dan tinggal semuanya kan sebenarnya tidak boleh diganggu gugat lagi gitu. Karena masanya sudah berlewat. Lo kenapa mengaitkan orang
tiba-tiba menjadi tersangka dan mempidanakan orang. Itu yang saya tidak suka. Bang Anang, kan orang juga bisa bertanya nih kepada seorang Bang Anang Rosadi misalnya, aktivis anti korupsi, kemudian misalnya seorang anak tokoh pers yang dulu dikenal juga sangat lantang bicara soal bagaimana melawan bagaimana kemudian mengkritik pemerintah misalnya ketika kemudian itu dalam kaitan membela kepentingan publik. Tapi hari ini seorang Anang Rosadi aktivis anti korupsi ada kesan ini kok kayak membela seorang Anang Sahfiani gitu loh. Kan publik bisa bertanya juga seperti itu, Bang Anang. Orang yang tidak bersalah itu harus dibela. Jadi dalam keyakinan seorang Bang dalam Anang, keyakinan saya membaca undang-undang, mengikuti alur, saya sangat meyakini bahwasanya beliau itu tidak bersalah. Jadi ini bukan di dalam persoalan ini ya. Jadi ini bukan tentang seorang Anang Sahfiani. Saya bukan tentang seorang Pak Anang Sahfiani. Saya terus terang saja boleh tanya dengan beliau selama 2 periode itu cuma 1 kali pernah bertemu dengan beliau. Jadi 10 tahun. Ya dalam periode 10 tahun. Selebihnya saya ketemu kecuali ada orang meninggal atau ada orang kawinan. Setelah itu saya tidak pernah ketemu sama sekali. Apalagi kata orang seperti kongko. Cuma ini ada nurani saya yang berontak ketika melihat aparat penegak hukum bertindak, saya sudah menyebutnya bertindak sewenang-wenang gitu. Jadi itu yang kemudian hari ini dikritisi seorang Anang Rosadi. Iya, saya kan melaporkan juga kemana-mana. Nanti lihat saja endingnya seperti apa. Tapi ini jelas, ini perkara harus kita kawal, dan saya juga akan mungkin roadshow kemana-mana, tidak hanya berkirim surat, tapi juga meminta kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk mengatensi ini. Karena kan gini Bang Anang, orang kan agak kaget juga nih seorang Anang Rosadi yang selama ini lantang bicara soal pemberantasan korupsi, yang selama ini sering bicara soal pembuktian terbalik, pembatasan transaksi tunai misalnya, kemudian kemarin penyitaan perampasan aset dan segala macam. Tapi hari ini ada kesan kan kayak tadi membela seorang Anang Sahfiani. Jadi sesungguhnya jika publik juga harus bisa memahami nih bahwa seorang Anang Rosadi bukan membela dalam konteks membela korupsi. Nah, kan, saya kan membaca istilahnya tuntutan yang akan disampaikan kepada beliau, membaca tentang peraturan daerah. Nah, saya melihat ini tidak bisa dikenakan bahwasanya beliau itu adalah seorang koruptor gitu. Nah, beliau bukan seorang koruptor karena tanggung jawab itu ada pada direksi dan pengawas. Nah, kalau kecuali yang itu sudah dilewati, tiba-tiba ada meloncat misalnya kepada Pak Anang Sahfiani, nah itu baru orang bisa dijerat. Tapi kan kalau dikatakan mempengaruhi sebuah kebijakan, masa orang pintar-pintar di dalam dipengaruhi dengan urusan bisnis to bisnis yang prosesnya begitu panjang. Beda kalau misalnya ada dana APBD ditaruh di BUMD, tiba-tiba dicomot, diambil gitu. Kemudian BUMD-nya tidak sehat, perusahaannya kemudian kolaps, baru itu siapa yang mempengaruhi, siapa yang mengambil duitnya. Tapi kalau ini kan bisnis to bisnis, ada hukum perjanjian di antara mereka. Artinya antara Prusda dengan pihak ketiga tentang bakor tadi. Nah, itu kan sebenarnya sudah hubungan bisnis. Tidak bisa seperti itu kalau kita. Tapi saya udah paham lah hal-hal seperti ini. Termasuk seperti dulu kasus Maming, saya juga membela Maming. Nah, karena jadi kita harus fair melihatnya. Kita harus fair melihat kalau orang memang tidak bersalah dituduh korupsi, kita harus membela, jangan karena ketakutan lalu ada trademark, wah ini itu beliau itu adalah koruptor, lalu tidak membela. Saya sampai kapanpun saya memiliki keyakinan dalam persoalan Pak Anang Sahfiani ini sangat tidak pas dan tidak manusiawi mengenakan hal ini kepada beliau, apalagi beliau sudah turun jabatan gitu. Pada saat menjabat itu apakah ini ada musuh-musuh? Karena ada waktu yang cukup panjang kan dari 2019 sampai 2025. Itu harusnya kalau mau digerek ya digerek sekalian. Ditanyakan audit BPK-nya seperti apa. Bang Anang, terakhir, artinya selanjutnya ini kan sebentar lagi akan masuk ke persidangan nih. Artinya kemudian seorang Anang Rosadi akan terus kemudian melihat dan mengawal bagaimana proses persidangan yang kemudian terjadi dan menimpa seorang Anang Sahfiani. Saya akan berjuang di garis luar gitu. Garis luar itu termasuk berkirim surat kemanapun, berbicara dengan siapapun. Agar jadi atensi? Agar ya tentu orang yang berkompeten ini misalnya komisi kejaksaan misalnya, komisi judisial misalnya, itu memperhatikan persoalan ini, melihat persoalan ini secara jernih gitu. Nah, dan bagi jaksa itu sebenarnya tidak terlambat untuk melakukan koreksi walaupun ini sudah fatal, sudah salah gitu. Karena kan mana ada jaksa yang mau mengkoreksi seperti ini. Kemarin kan saya pikir semuanya itu melakukan pra peradilan gitu, tapi ternyata kan tidak. Nah, yang pra peradilan ini sekarang kan yang Pak Stikno ya mantan Sekda Kabupaten Balangan. Nah itu kan sebenarnya begitu ditersangkakan itu lawan sebenarnya. Prosedur hukum itu dilawan, jangan diam diri. Apalagi kerugian negaranya disebutkan di situ kan 1 miliar lebih, tapi yang dikembalikan katanya 600 juta gitu. Itu kan sama sekali tidak sepadan dengan apa yang dilakukan selama ini, apa yang telah diupayakan selama ini, lalu menggerek orang seperti itu. Nah itu, jadi persoalan itu kalau titipan duit itu ya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan itu
mengakui sebuah kesalahan bahwasanya dia korupsi, dia lalu ini dikembalikan, tidak ada hubungannya, tidak ada, karena dari tuntutan mempengaruhi itu tidak ada aliran dana. Lalu hubungan kasuistis tentang tanggung jawab seorang direksi dan pengawas itu berdiri sendiri. Jadi tidak, kalau sekarang pun ada pengembalian dana, saya menduga ya. Itu penggalian atau titipan? Titipan Sebenarnya karena ada kan? kerugian negara dititipkan kan. Nah lalu dianggap disita kan oleh sementara ini disita untuk dibuktikan dulu kan, disita itu belum tentu dirampas, disita itu kan diamankan. Tergantung nanti bagaimana putusan pengadilan. Nah putusan pengadilan, tapi kan ini juga janggal, tiba-tiba dalam berapa waktu lalu tiba-tiba menyita, tiba-tiba merampas, gitu ada uang 600 dan sebagainya. Nah kalau ini pun terjadi, paling tidak ini inisiatif untuk meringankan kerugian yang disebut dengan kerugian negara akibat kesalahan bisnis. Akibat kesalahan bisnis yang dilakukan oleh direksi. Itu aja saya melihatnya. Jadi bukan berarti beliau mengambil alih kesalahan, tidak ada. Nanti kan di persidangan juga akan terlihat itu. Dan ini saya pikir kalau punya pengacara hebat, ini jaksa kelabakan menghadapi ini. Pasti kelabakan karena kita harus kembali kepada Perda. Jadi Prusda dan APBD itu ada dua pengelolaan yang terpisah. APBD ada menjadi tanggung jawabnya kepala daerah, tapi ketika sudah penyertaan modal masuk ke Prusda, BUMD itu menjadi tanggung jawabnya direksi murni. Tanggung jawab direksi itu bunyi undang-undang dan bunyi peraturan daerahnya. Karena ini kaitan, artinya akan modelnya ini agak relate dengan yang disampaikan Pak Gubernur kemarin kan. Ketika penyerahan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI, karena ada temuan misalnya di salah satu Prusda itu ada angka 41 miliar. Dan Pak Gubernur berkali-kali menyampaikan bahwa ini tanggung jawab direksi. Nah itu benar sudah, jadi ini tanggung jawab direksi yang harus dikelirkan di mana saja yang dianggap kerugian negara itu, yang 41 miliar itu, bahkan Pak Haji Muhyiddin mengancam apabila ini tidak diselesaikan, maka saya akan pidana. Itu memang jalan yang terbaik. Nah itu karena gubernur itu kuasa pengguna, pemilik modal daripada pemerintah, dan itu juga berlaku di seluruh Indonesia. Tidak bisa Anda mencampur adukan tiba-tiba karena euforia. Semua jadi tanggung jawab kepala daerah. Tanggung jawab, lalu tiba-tiba kepala daerah bertanggung jawab. Itu kan ada mekanisme tersendiri. Itu yang saya tidak suka daripada penegakan hukum. Karena apa? Karena mereka merasa berkuasa, mereka seolah-olah tidak pernah salah, tapi hati-hati. Hati-hati, saya bilang hati-hati karena tidak semua yang Anda berkuasa hari ini Anda bisa selamat. Bisa saja Anda terjungkal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena lain hal kalau kemudian kepala daerahnya mengambil uang Prusda tadi dan itu kemudian terbukti ada aliran dananya. Itu berbeda. Ini semata soal tanggung jawab. Ini kan ada korelasi antara bisnis to bisnis, lalu dianggap bisnis itu mengalami kerugian, lalu dianggap menunjuk orang ketika melakukan kerjasama itu dianggap intervensi daripada kesalahan kepala daerah. Tidak bisa seperti itu. Kalau saya tunjuk Rasidi untuk melakukan sesuatu, kalau Rasidi tidak mau, Rasidi bisa menolak. Nah, tapi karena semuanya masih realistis, masih di dalam sebuah tanggung jawab yang formal, makanya perjanjian itu dilakukan. Jadi tidak bisa serta-merta menggerek orang seperti itu. Itu yang saya tidak suka dengan penegakan hukum di kita. Nah, kekuasaan daripada aparat itu ketika dia berkuasa, dia seolah-olah dia yang punya republik ini. Oke, terima kasih Bang Anang. Artinya kita akan lihat bagaimana proses ini berjalan di pengadilan nanti. Kita akan melihat bagaimana kemudian dibuka seterang benderangnya di pengadilan. Bagaimana kemudian apakah betul ada misalnya atau intervensi seperti apa? Intervensi aktif seperti apa yang dilakukan seorang Pak Anang Safyani sebagai mantan Bupati Tabalong ketika menjabat sebagai bupati dalam kaitan dengan uang. Penyertaan modal namanya tadi kan penyertaan modal dari APBD ke Prusda. Nah, itu yang akan kita lihat. Ya, penyertaan modal itu kan tidak menyangkut kerjasama dengan Bakor tadi, Korla tadi, kerja sama karet tadi. Kan ketika modal dimasukkan kan sama kayak PDAM, dia melakukan ekspansi. Dia mau menggunakan duit ini untuk apa? Untuk menguntungkan daerah. Siapa? Yang penting dalam rangka tadi kemudian bagaimana Prusda ini, BUMD ini bisa sehat. Bisa sehat, bisa untung, dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ada ekses di sana itu kan bagian daripada bisnis manajemen namanya. Jadi tata kelolanya, tanggung jawab tata kelola ada di direksi. Itu dilihat juga tata kelolanya. Kalau memang dia karena fluktuasi harga, karena dicuri orang, dibawa orang lari, masa kita mau nangkap orang? Kita harus logik dong dalam berpikir. Itu yang saya tidak suka dalam penegakan hukum. Oke, baik, terima kasih Bang Anang. Kita akan melihat, kita akan bagaimana kemudian kita doakanlah orang yang tidak salah itu memang diberi jalan yang terbaik, yang salah ya memang dihukum. Jadi tapi poin pentingnya sesungguhnya ini bukan tentang seorang Anang Safyani, tapi ini tentang bagaimana penegakan hukum. Sesungguhnya bukan tentang seorang Pak Anang Safyani. Waktu ketika saya terpanggil, saya kan yang pertama yang bicara. Pada saat Maming juga saya pertama bicara, bertentangan dengan semua orang. Tapi saya memiliki keyakinan dan semua pendapat menyatakan Maming itu tidak seharusnya dihukum seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Anang. Demikian sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini melihat kasus yang menjerat mantan Bupati Tabalong, Bapak Anang Safyani terkait dengan penyertaan modal di perusahaan daerah
atau Perumda BUMD dalam kaitan dengan bokar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.